Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Yang mendengarkan suara saya lambaikan tangan. Ya, saudara, berapa banyak kita sudah melayani, kita udah ikut Tuhan puluhan tahun, tapi ternyata itu enggak jaminan buat kita untuk mengalami pengenalan perjumpaan akan Tuhan secara pribadi. Kemarin ada sahabat saya, beliau pelayanannya sampai keluar pulau. Dia kesaksian, justru di titik terendah dia baru bisa mengalami pengenalan perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Dia sudah pelayanan, hatinya tuh melayani Tuhan luar biasa seperti itu. Dia bahkan pakai uangnya demi satu keluarga. Dia rela naik sepeda motor begitu digonceng sama bukan Gojek juga, tapi ada salah satu warga yang mau menolong dia untuk mengantarkan dia ke satu keluarga ini. Tapi itu enggak jaminan bahwa dia itu mengalami pengenalan perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Itu enggak jaminan Bapak Ibu Saudara. Dan kemarin saya undang untuk berbicara di Zoom House of Prayer yang ada di setiap pagi hari Selasa dan Jumat. Dia menyampaikan di titik terendah Tuhan pertemukan dia dengan saya. Saudara tahu setiap pagi dia ngengong, setiap siang ngengong, sore ngengong, malam ngengong. Sudah dengar Pak Rudi? Oke. Saudara, pengenalan perjumpaan akan Tuhan itu sangatlah penting dibanding apapun juga. Di titik terendah, sama seperti Ayub. Karena pengenalan Ayub akan Tuhan itu kurang. Kalau dibilang Ayub itu apa ya kurangnya? Setia sudah, ya kan, saleh sudah, taat juga sudah. Ternyata Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu. Maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Bagian A. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kenapa Tuhan izinkan Ayub mengalami proses seperti itu? Kalau Ayub tidak mengalami proses seperti itu, Ayub tidak butuh Tuhan. Ayub kaya loh. Kurang apa? Justru di dalam padang gurun pasti ada rancangan Tuhan yang khusus, ada agenda Tuhan yang dahsyat yang akan dikerjakan atas kehidupan saya dan saudara. Terbukti teman saya tidak kekurangan keuangan, tidak kekurangan apapun. Tapi waktu ketemu sama saya di titik terendah. Saya bilang, kamu pagi ngengong, dalam 1 minggu oke, saya kasih toleransi. Tapi 1 minggu cukup. Karena menurut ukuran dia sudah melayani, sudah sering mendengarkan firman dan lain sebagainya. Kamu tuh pagi ngengong, siang ngengong, sore ngengong, malam ngengong. Apa tuh ngengong? Mengeluh, menggerutu, bersungut-sungut, hitung-hitungan. Saya bilang, apakah itu bisa memerdekakan kamu? No. Terus dia bilang, ibu bimbing saya, tuntun saya. Oke, kalau kamu mau saya bimbing, saya tuntun, kamu mesti harus obey. Saudara, nilai fantastis yang dia butuhkan. Saya belum pernah megang uang sebesar itu. Tapi itulah yang dia butuhkan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, menghadapi menuntun orang seperti ini bagaimanakah caranya? Tuhan bilang, pertama, bangkitkan imannya. Ajari dia untuk mengenal aku, menyembah aku,
bukan karena ketakutan. Menyembah aku bukan karena butuh pemulihan. Menyembah aku bukan karena butuh kesembuhan, butuh mujizat, tapi mencintai aku. Saya bilang, yes. Saya bilang, pertama, kamu harus dengerin. Bapakku bilang kamu harus tak ajari menyembah. Oke, siap Bu. Yang kedua, kamu harus mulai menghargai kasih karunia. Saudara, seminggu itu cukup. Tapi setelah saya bangkitkan imannya dan dia mulai cari Tuhan, saya tuntun bagaimana mengalami pengenalan perjumpaan akan Tuhan. Karena kan sudah jelas, Yesaya 48 ayat 18-19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihatlah, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tempat adanya mujizat di mana? Di padang gurun. Di padang gurun tempat kita adakan penyelarasan, adakan pengatingan. Supaya apa? Hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dirontokkan di padang gurun. Saya bilang, kalau engkau tidak memiliki sampai level pengertian bahwa kenapa proses ini diizinkan terjadi atas bisnismu, engkau tidak akan selesai. Rupa-rupanya nurut. Saudara, waktu ketemu sama saya gak bisa ketemu Tuhan, susah. Mau menyembah Tuhan susah. Karena yang di labelnya money, money, money. Bagaimana uang itu bisa menolong hidupnya. Bukan bagaimana sumber di atas segala sumber itu sanggup menolong dia. Bukan sumbernya yang dipikirkan. Money, money. Saya bilang, selama kamu masih pola pikir, memiliki pola pikir yang lama, pola pikirmu belum berpindah, masih memiliki pola pikir realita dunia, belum pindah ke dalam realitanya Tuhan seperti Yosua dan Kaleb, kau tidak akan bisa memiliki paradigma atau pola pikir yang baru dalam melihat raksasa-raksasa yang ada di depan. Saya bilang, kamu pikir 40 tahun Yosua dan Kaleb di padang gurun tidak melakukan apa-apa. Justru di padang gurun Kaleb dan Yosua belajar tentang hukum, ketetapan, dan perintah Tuhan. Makanya dia tahu hukum kasih. Kalau dia taat, apa sih yang Tuhan gak bisa buat? Musa bilang, siapakah kami mengalami kasih karunia yang dibedakan? Keluaran 36 ayat 16. Mau mengalami kasih karunia yang dibedakan, harus memiliki ketaatan, kesetiaan lewat apa? Encounter dengan Tuhan. Tanpa pengalaman perjumpaan dengan Tuhan, semuanya bisa hancur. Kurang apa? Nginjil loh. Sudah sampai ke Papua, sudah sampai ke Irian, ke Sumba, ke Sumbawa. Pakai uangnya sendiri loh. Kalau habis, dia telepon istrinya. Ditransfer. Bahkan dia ngomong, Bu, waktu itu kalau aku dibunuh aja orang gak tahu loh. Soalnya waktu aku dibawa ke Sumbawa, itu kebun tebu itu begitu lebat dan tinggi. Tapi untuk satu keluarga, saya mendoakan satu keluarga supaya percaya Yesus. Saya gak takut. Tapi kurangnya pengenalan akan Tuhan. Waktu badai datang, gelombang datang, waktu masa COVID menyerang bisnisnya, menyerang perusahaannya, menyerang usahanya, dia bisa tumbang juga. Berarti pelayanan tidak menolong, kita tidak menjamin kita bisa kuat menghadapi badai. Jangan sogok Tuhan dengan pelayanan ya. Jangan sogok Tuhan dengan uang kita. Tapi cintai dia, cintai dia. Karena dia lebih dulu mencintai kita. Kita mendengar bahwa Yesus itu Mesias. Kita tahu bahwa Yesus itu penyembuh. Sampai selevel mana kita mengenal jubahnya Yesus, itu lebih penting. Pada waktu Yesus ngajar, murid-muridnya ada di sana.
Pada waktu Yesus buat mujizat 5 roti 2 ketul ikan mampu memberi makan 5.000 orang dan sisa 12 bakul, dia ada di situ. Waktu Yesus menyembuhkan si lumpuh 38 tahun, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Anak yang kerasukan setan, dia pun ada di sana, mereka pun ada di sana. Tapi lihat di Matius 14 ayat 22 sampai 27. Pada waktu itu, nanti saudara, Bapak Ibu bisa baca sendiri. Sekira-kiranya ceritanya begini. Pada waktu itu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Dan setelah orang banyak itu pulang, Yesus itu pergi naik sendirian ke bukit untuk berdoa. Murid-muridnya sudah meninggalkan dia berapa mil. Jam 3 tepat, jam 3 pagi tepat. Yesus melihat bahwa perahu muridnya itu mau tenggelam karena ada angin sakal. Tahukah waktu Yesus berjalan di atas air, apa yang dialami murid-muridnya? Justru menganggap Yesus itu hantu. Berapa banyak kita in the name of Yeshua Masiah, di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan saat ini menyembuhkan, memulihkan. Tapi pada waktu badai datang, nggak tahu Yesusnya di mana. Yesusnya di mana? Hari-hari ini penting kita melekat dengan Tuhan. Pada waktu itu Yesus bilang di ayat 27, aku ini janganlah takut. Lalu Petrus bilang, kalau engkau itu ada di sana, kalau engkau ada di sana, suruhlah aku berjalan di atas air. Lagi-lagi itu kita sama kayak Petrus yang belum mengalami realitanya Tuhan, yang belum berpindah. Masih mental budak, belum mental pewaris. Masih hidup dalam gelap, belum dalam terang yang ajaib. Lalu mulai goyang banyak ketakutan. Berapa banyak kita minta mujizat sama Tuhan, tapi pada waktu Tuhan ajak kita berjalan di atas air, berjalan di atas mujizat, ketakutan lebih menguasai kita daripada iman kita. Bapak Ibu Saudara, saya ini belum tidur loh. Karena saya mendampingi mamanya teman saya, itu lagi ya kritis. Saya di rumah tapi kami video call terus. Ketika kita ajak nyembah, tensinya naik. Saturasinya bagus. Ritme jantungnya bagus. Tapi begitu kami tutup telepon, gak lama kemudian kacau lagi tensinya. 30. Dia telepon lagi, jadi saya bilang gini, oke, kamu harus tenang. HP saya tidak akan saya matikan. Anytime kamu mau call aku, mau telepon aku ada. Saudara, ini manusia loh yang ngomong. Itu bisa buat dia tenang. Apalagi Bapak kita di surga. Masa baru dengar, waduh ini nanti akan terjadi. Apa ini yang paling tren ini? Apa namanya kan? Megatrans. Saudara, saya yakin di sini semua pengen dengar ini. Pemerintah kita sudah mulai bikin perahu. Halo? Tapi kita gak perlu takut. Justru kita persiapkan diri. Kita adalah the remnant generation itu. Roma 11 ayat 5. Kita harus punya iman yang tangguh. Kita adalah generasi peselancar. Kita adalah pengeksekutor. Jangan takut. Terobos. Apa sekarang yang jadi masalah kita? Oh iya, sekarang yang penyumbang dananya mulai sedikit. Alasannya enggak usah takut. Tuhan kita kaya kok. Kalau kita mengandalkan Tuhan, enggak mengandalkan manusia, berkat itu akan dicurahkan, melimpah ruah, sampai tidak ada tempat lagi
untuk menampungnya, yaitu sas blessing atau seva. Setiap hari kita harus mengucap syukur. Naikkan level iman kita, jangan takut. Apalagi raksasa kita, apalagi keuangan kita, ekonomi kita, ministry kita. Kita masih punya namanya kuasa perkataan. Kalau kita mengenal Yesus, Yesus adalah sang kreator. Dia adalah source, dia adalah sumber di atas segala sumber. Berarti kita anak-anaknya juga pencipta. Lewat kuasa perkataan. Makanya jagalah hati kita, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, sebab di situ terpancar kehidupan. Hidup matimu dikuasai oleh lidah. Barang siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hati-hati, Yesus itu dahsyat. Hari-hari ini dia akan menggenapi firman-Nya. Yesaya 55 ayat 11. Apa yang difirmankannya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi akan melaksanakannya bersegera. Bapak ibu saudara, hari-hari genting gini jangan takut. Pasang kuda-kuda, berjaga-jaga, waspada sambil berdoa. Kita nggak tahu kapan datangnya Tuhan, tapi kita waktu dia datang dalam kemuliaannya, tentunya yang pertama terjadi restorasi dulu. Kisah Para Rasul 3 ayat 21. Jangan sampai kita tidak mengalami restorasi itu. 1 dekade 10 tahun kita dipersiapkan untuk menjadi lumbung Yusuf akhir zaman. Buang semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, termasuk kebencian, kemarahan, iri hati, kekecewaan, dengki, egois, sombong, buang semua. Supaya karakter ilahi yang ada dalam diri kita yang hidup. Waktu kita, walaupun kaki kita masih menginjak bumi, tapi kita sudah ada di dalam realitanya Tuhan. Realitanya dunia dipenuhi ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kebingungan, apalagi minder, apalagi keraguan, apalagi kegagalan, sakit, penyakit, kekecewaan, kepahitan, dan selain sebagainya. Tapi realitanya Tuhan, ada kasih, pengampunan, pembelaan Tuhan, kemenangan, kemerdekaan, pemulihan segala sesuatu. Tuhan itu memberikan kita pilihan setiap saat. Mau hidup di dalam kutuk atau berkat. Kalau kita milih berkat, alamilah Yeremia 29 ayat 11. Alamilah Ulangan 11 ayat 12, 13, 14, 15, Imamat 26 ayat 4, 5, 6 dan 10. Saudara catat sendiri. Tapi itu ada syaratnya loh. Kalau Ulangan 11 itu syaratnya tepat. Kalau engkau dengan setia. Ini jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini. Maka berkat-berkat itu akan menjadi bagian kita. Kalau kita diproses Bapak Ibu Saudara, jangan minta apa-apa. Jangan minta pemulihan. Minta Tuhan berikan aku pengertian. Kenapa ini engkau izinkan terjadi? Aku minta pengertianmu Bapa. Supaya aku bisa mengerti kehendak-Mu atas hidupku. Saudara, waktu saya melayani satu keluarga, saya nggak kenal dengan beliau, tapi karena hamba-hamba Tuhan ini sudah kehabisan akal dan hand up. Lalu teman kita, saudara kita, Ibu Merling, itu telepon saya. Bu Ripka ada di Solo, iya. Bisa minta tolong doakan teman saya. Pokoknya kondisinya sudah bla 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 bla. Akhirnya saya datang, saya nyuwun sewu sama yang punya otoritas di sana. Dan akhirnya dikasih kesempatan. Saya aja lihat orangnya nggak tega. Saya cuma bilang begini, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Gak usah tengkeng-tengkeng ya, Tuhan bilang, ngapain? Ada penyembahan yang tinggi. Saudara waktu saya datang tuh begini orang. Itu begini terus gak bisa diam. Tapi kami mulai menyembah. Dia mulai ikut nyanyi, ikut nyembah.
Dia tenang loh. Waktu tenang saja, undang Tuhan masuk dalam hidupnya. Dari mulutnya dia mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia sudah sah, diakui sebagai anaknya. Lalu makin tenang, saya bilang, sudah dibaptis belum? Belum. Akhirnya dengan gak usah saya ceritakan dramanya ya Bapak Ibu Saudara, terlalu lama. Singkat cerita akhirnya kami baptis dalam nama Yesus. Jam 4 pagi dia gantung diri. Kalau waktu itu saya Bu Meling bersama teman-teman tidak sepakat, jam 4 itu pasti ibu ini game. Tapi karena kami taat, sudah sah jadi warga kerajaan surga. Sekalipun setan mau membunuhnya, tidak bisa mati. Dan sampai sekarang hidup dan melayani Tuhan. Itulah kasih. Tuhan melihat iman 4 orang yang mengangkat si lumpuh, bawa naik ke atap. Dilubangi lagi atapnya, baru diturunkan. Tuhan melihat iman mereka. Ada berapa banyak di antara kita mendengar berita tentang kemenangan, tentang mujizat, tentang kasih setia, tentang kasih karunia. Tapi banyak Farisi yang mendebat. Macam-macam tuh di situ. Karena sampai pintu aja penuh gak bisa masuk. Gimana mau ngangkat orang lumpuh. Tapi 4 orang ini nangkap pesan Tuhan. Langsung berpindah imannya. Dibawa naik. Begitu dia mendengar bahwa Yesus menyampaikan kabar sukacita, bahwa mujizat kesembuhan pasti terjadi, 4 orang ini bereaksi. Dan dibawa si lumpuh itu dengan imannya. Saudara, waktu engkau mendengar, gak cukup sampai mendengar, engkau harus mendekat. Ketika engkau sudah mendekat, engkau harus percaya dan bertindak bahwa Yesus yang kita sembah, yang kita percayai, itu bukan sekedar pembuat mujizat, tapi mampu menghidupkan orang mati, bangkit kembali. Asal fokus kita enggak kepada pemulihan, fokus kita enggak kepada kelimpahan, tapi fokus kita kepada isi hati Tuhan, kerinduan Tuhan untuk jiwa-jiwa, untuk pemulihan jiwa-jiwa. Saya yakin berkat itu enggak akan tertutup, terus terbuka, terbuka, dan terus terbuka. Itu yang saya bisa saksikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak memiliki pengenalan perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, apa yang terjadi? Kita gampang takut. Gak ada hujan, gak ada angin, takut. Takut gara-gara takut sampai mau mengakhiri hidupnya. Ketika takut melanda, kebingungan datang. Orang yang hidupnya, orang yang tidak percaya dengan Tuhan atau tidak memiliki pengenalan perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, hidupnya gampang dikuasai oleh ketakutan. Hidupnya gampang dikuasai oleh kebingungan. Sebab dia tidak memiliki pengenalan akan Tuhan secara pribadi. Tapi kebalikannya, orang yang percaya kepada Tuhan 100%, 100%, hidupnya tidak takut apa-apa. Hidupnya tidak dikuasai oleh ketakutan. Hidupnya tidak dikuasai oleh kebingungan. Sebab dia mengalami pengenalan perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Yang kugandaki, saudara tahu Filipi 3 ayat 10. Jangan yang lain. Alami kematiannya Tuhan, alami penderitaannya Tuhan, gak bisa di skip. Itu untuk memurnikan iman kita, mencetak kita kembali dengan blueprint dan blue fire-nya, caranya dengan proses.